Khairul Mubarak. Pengertian koefisien korelasi. Koefisien korelasi adalah nilai yang mengukur kekuatan dan arah hubungan linier antara dua variabel. Nilai koefisien korelasi berkisar dari min 1 hingga 1. Selanjutnya materi yang kedua tentang jenis-jenis koefisien korelasi akan disampaikan oleh Nurun Zakaria. Jenis-jenis koefisien korelasi dibagi menjadi tiga bagian. Pertama, korelasi Pearson digunakan untuk data interval atau rasio dan hubungan linear. Kedua, korelasi Spearman digunakan untuk data ordinal atau ketika data tidak terdistribusi normal. Ketiga, korelasi Kendall mirip dengan Spearman cocok untuk sampel kecil. Selanjutnya materi yang ketiga akan disampaikan oleh Yudina. Tingkat hubungan kuat. Satu menunjukkan hubungan kuat misalnya R sama dengan 0,9 atau R sama dengan min 0,9. Sedang yaitu nilai R yang mendekati 0,5 atau min 0,5 menunjukkan hubungan yang sedang. Lemah, nilai R yang mendekati 0 menunjukkan hubungan yang lemah atau tidak ada hubungan. Materi yang keempat akan saya sampaikan. Saya akan menjelaskan tentang nilai korelasi. 1. R sama dengan 1. R sama dengan 1 menunjukkan korelasi positif sempurna. Artinya semua titik data berada pada garis lurus yang naik dari kiri bawah ke kanan atas. Kedua adalah R sama dengan negatif 1. R sama dengan negatif 1 ini menunjukkan korelasi negatif sempurna. Artinya semua titik data berada pada garis lurus yang turun dari kiri atas ke kanan bawah. Yang ketiga adalah R sama dengan 0. R sama dengan 0 ini menunjukkan tidak ada korelasi sama sekali. Artinya titik data menyebar secara acak tanpa memiliki pola tertentu. Selanjutnya kami akan menjelaskan beberapa contoh soal. Teman-teman, kita akan mencari XY. XY didapat dari X kali Y. 5 kali 4 20. 10 kali 8 80. 15 kali 12 180. 20 kali 16 320. 25 kali 20 500. Setelah itu kita cari X kuadrat. X kuadrat adalah 5 kali 5 25. 10 kuadrat 100. 15 kuadrat 25. 20 kuadrat 400. 25 kuadrat 625. Setelah itu kita cari Y kuadrat. 4 kuadrat 16. 8 kuadrat 64. 12 kuadrat 144. 16 kuadrat 256. 20 kuadrat 400. Setelah itu kita jumlahkan seluruh. Selanjutnya substitusikan ke dalam rumus berikut. R sama dengan N ke kurung sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi akar
N dikali sigma X kuadrat dikurangi tutup buka kurung X sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurangi XY sigma Y kuadrat. Masukkan angka ke rumus. N sama dengan yaitu jumlah data. N sama dengan 5. Sigma XY sama dengan 1100 dikurangi sigma X sama dengan 75 dikali sigma Y sama dengan 60 dibagi akar N sama dengan 5. Sigma X2 sama dengan 1375 dikurangi sigma X yaitu 75 kuadrat dikali N sama dengan 5 XY kuadrat sigma Y kuadrat sama dengan 880 dikurangi sigma Y sama dengan 60 kuadrat. Selanjutnya total tersebut 5 kali 1500 R sama dengan 5 kali 1100 sama dengan 5500 dikurangi 75 kali 60 sama dengan 4500 dibagi 5 dikali 1375 sama dengan 685 dikurangi 75 kuadrat sama dengan 5625 dikali 5 kali 880 sama dengan 4400 dikurangi 60 kuadrat yaitu 3600. R sama dengan 1000 dikurangi 6875 dikurangi 5625 sama dengan 1250 dikali 4400 dikurangi 3600 sama dengan 800. R sama dengan 1000 dibagi 1000 akar 1250 kali 80 sama dengan akar 1 juta. R sama dengan 1000 bagi akar 1 juta adalah 1000. R sama dengan 1000 dibagi 1000 sama dengan 1. Jadi nilai koefisien korelasi adalah satu menunjukkan korelasi positif sempurna. Semakin tinggi X, semakin tinggi pula Y, dengan antara X dan Y sangat kuat dan linear. Selanjutnya, berikut contoh soal yang kedua. Seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antara jumlah jam belajar dan nilai ujian matematika dari 5 siswa. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Hitunglah koefisien korelasi person R dari data tersebut. Langkah pertama, kita cari dulu data XY. Data XY diperoleh dari mengkalikan data X dan Y. 2 dikali 65 sama dengan 130. 3 dikali 70 sama dengan 210.
5 dikali 75 sama dengan 375. 7 dikali 85 sama dengan 595. Dan 9 dikali 95 sama dengan 855. Selanjutnya mencari data X kuadrat, yaitu dengan menguadratkan nilai X. 2 kuadrat sama dengan 4, 3 kuadrat sama dengan 9, 5 kuadrat sama dengan 25, 7 kuadrat sama dengan 49, dan 9 kuadrat sama dengan 81. Selanjutnya mencari nilai Y kuadrat, yaitu dengan mengkuadratkan nilai Y. 65 di kuadrat sama dengan 4225. 70 kuadrat sama dengan 4900. 75 kuadrat sama dengan 5625. 85 kuadrat sama dengan 7225. Dan 95 kuadrat sama dengan 9025. Selanjutnya kita cari sigma. Sigma adalah jumlah dari keseluruhan data. Sigma X diperoleh 26. Sigma Y diperoleh 390. Sigma XY diperoleh 2165. Sigma X kuadrat diperoleh 168. Dan sigma Y kuadrat diperoleh 31.000. Rumus mencari koefisien korelasi adalah R sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurangi dalam kurung sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurangi dalam kurung sigma Y kuadrat. Selanjutnya kita isikan data yang diperoleh ke dalam rumus. N adalah jumlah dari data. Data yang diberikan ada 5, berarti N sama dengan 5. 5 dikali sigma XY yaitu 2165 dikurangi sigma X yaitu 26 dikali sigma Y yaitu 390 per akar N nya 5 dikali
dikali x sigma x kuadrat yaitu 168 dikurangi sigma y sama dengan 26 pangkat 2 dikali 5 kali 31.000 dikurangi 390 kuadrat. Lima dikali 2165 hasilnya 10.825 dikurangi 26 dikali 390 hasilnya 10.140 per akar 5 dikali 168.840 dikurangi 26 kuadrat yaitu 676 dikali 5 dikali 31.000 hasilnya 155.000 dikurangi 390 kuadrat yaitu 152.100. R sama dengan 10.825 dikurangi 10.140 yaitu 685 per akar 840 dikurangi 676 hasilnya 164 dikali 155.000 dikurangi 152.100 hasilnya 2.900 dengan 685 per akar 475.600 sama dengan 685 per 689,64. R sama dengan 0,994. Koefisien korelasi diperoleh sebesar 0,994 menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat dan positif antara jumlah jam belajar dan nilai ujian matematika. Artinya, semakin banyak jam belajar, semakin tinggi pula nilai ujian siswa. Baik, saya akan mengerjakan soal ketiga. Perhatikan data pada tabel berikutnya 2,15, 5,13, 6,10, 8,7, 9,5. Soalnya adalah hitunglah koefisien korelasi Pearson antara X dan Y. Langsung kita buat tabelnya. X sama dengan 2, 5, 6, 8, dan 9. Y sama dengan 15, 13, 10, 7, dan 5. Kita langsung jumlahkan ke X dan Y. X dan Y sama dengan 2 dikali 15 hasilnya 30. 5 dikali 13 hasilnya 65. 6 dikali 10 hasilnya 60. 8 dikali 7 hasilnya 56. 9 dikali 5 hasilnya 45. Selanjutnya kita mencari X kuadrat. X kuadrat kita dapat dari 2 pangkat 2, 5 pangkat 5, dan seterusnya. 2 pangkat 2 sama dengan 4, 5 pangkat 5 sama dengan 25, 6 pangkat 6 sama dengan 36, 7
8 kali 8 sama dengan 64. 9 pangkat 9 sama dengan 81. Seterusnya kita mencari Y kuadrat. Y kuadrat kita dapat dari 15 pangkat 2. 15 dikali 15 sama dengan 225. 13 dikali 13 sama dengan 169. 10 dikali 10 sama dengan 100. 7 dikali 7 sama dengan 49. 5 dikali 5 sama dengan 25. Selanjutnya kita cari data X. Data X kita jumlahkan semua himpunan X. Sigma X sama dengan 30. Sigma Y sama dengan 50. Sigma XY sama dengan 256. Sigma X kuadrat sama dengan 210. Sigma Y kuadrat sama dengan 568. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya adalah X bar sama dengan sigma X per N. N kita dapat dari jumlah data. Kita masukkan sigma X sama dengan 30, N-nya sama dengan 5. 30 bagi 5 sama dengan 6. Selanjutnya Y bar sama dengan sigma Y per N. Sigma Y sama dengan 50, N-nya sama dengan 5. 50 bagi 5 sama dengan 10. Kita masukkan SS adalah jumlah kuadrat. SSXY sama dengan sigma XY min N dikali X bar dan Y bar sama dengan sigma XY sama dengan 256 min N sama dengan 5 dikali bar X sama dengan 6 dikali bar Y sama dengan 10. Jumlahnya adalah 256 min 300 sama dengan min 44. Selanjutnya XS XX sama dengan sigma X kuadrat min N kali X bar kuadrat. Kita masukkan sigma X kuadrat sama dengan 250 min 5 kali X bar kuadrat sama dengan 250 dikurangi 180. Kita lanjut mencari SSYY. Sigma Y kuadrat min N dikali Y bar kuadrat. Sigma Y kuadrat sama dengan 568 dikali min 5 dikali 10 kuadrat sama dengan
500 sama dengan 68. Selanjutnya R sama dengan SS kali Y akar. Selanjutnya R sama dengan SS kali Y akar. SS dikali SS DY sama dengan SSXY adalah min 44. Kita masukkan per SSXX kali SSYD adalah SSXX-nya adalah 70 dikali SSYD-nya adalah 68. Kita jumlahkan min 44 per akar 4,760 sama dengan min 44 per akar 283 kita bagi 2 dibagi min 44 mendapat jumlah min 23 per 183. Hasilnya adalah 1,626. Maka hasil koefisien korelasi Pearson antara X dan Y adalah 1,626. Saya di sini akan mengerjakan soal nomor 4. Yang pertama, perhatikan hubungan pasangan berhubungan X yang berikut, yaitu 1,5, 3,7, 4,10, 4,14. Hitunglah koefisien korelasi personal. Yang pertama yaitu menentukan hasil XY, yaitu dengan mengalihkan himpunan X dan Y. Yang pertama 1 kali 5 5. Yang kedua 3 kali 7 21. 4 kali 10 40. Dan 4 kali 14 56. Selanjutnya kita mencari himpunan X kuadrat. Yang pertama 1 kali 1 1, 1 kali 3 kali 3 9, 4 kali 4 16, 4 kali 4 16. Selanjutnya kita mencari himpunan Y kuadrat. Pertama 5 kali 5 25, 7 kali 7 49, 10 kali 10 100, dan 14 kali 14 196. Selanjutnya kita mencari sigma X, yaitu dengan menjumlahkan seluruh himpunan X. Selanjutnya kita mencari sigma Y, yaitu 36. Selanjutnya kita mencari sigma XY, yaitu 122. Selanjutnya sigma X kuadrat, yaitu 42.
Selanjutnya sigma Y kuadrat, yaitu 370. Setelahnya kita masukkan data tersebut pada rumus X bar sama dengan sigma X per N sama dengan kita masukkan hasil sigma X yaitu 12 dan N yaitu jumlah data yaitu 4 sama dengan 12 bagi 4 3. Selanjutnya yaitu sigma Y per N sama dengan jumlah sigma Y yaitu 36 per M yaitu 4 sama dengan 9. Selanjutnya kita menghitung S, X, Y dengan sigma X, Y sin N X bar dikali sigma X, Y yaitu 122 min M 4 dan X bar 3 Y bar 9. Maka 122 min 108 sama dengan 14. Selanjutnya SS XX yaitu sigma X kuadrat min M X bar kuadrat sama dengan sigma X kuadrat yaitu 42 min M sama dengan 4 dan X kuadrat yaitu 3 sama dengan 42 min 36 yaitu 6. Selanjutnya SS yaitu sigma Y kuadrat min M Y bar kuadrat sama dengan sigma Y kuadrat yaitu 370 min M yaitu 4 dan Y bar yaitu 9.